Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Afin Azizah dengan NIM 2194017 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan beberapa informasi terkait pemilu yang demokratis. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pemilu. Pemilu merupakan ajang kontestasi politik 5 tahun sekali di Indonesia. Dalam mengawasi dan memantau jalannya proses kontestasi demokrasi dibutuhkan peran dan partisipasi dari warga sipil. Berdasarkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pemilu adalah suatu kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian penjelasan mengenai pemilu yang demokratis adalah pemilu yang dalam pelaksanaannya melibatkan setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu 1 suara. Terdapat 4 syarat untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, diantaranya yang pertama, kepastian hukum pemilu. Artinya, semua aturan main tentang pemilu harus jelas, tetapi hasilnya tidak dapat diprediksi. Yang kedua, penyelenggaranya harus independen, yang berarti peserta tidak dapat merangkap sebagai penyelenggara, karena banyak potensi persoalan ketika peserta merangkap menjadi penyelenggara. Yang ketiga, harus ada partisipasi masyarakat yang inklusif. Maknanya, setiap warga negara yang memenuhi sebagai pemilih harus dipastikan masuk ke dalam daftar pemilih. Yang keempat, penegakan hukum pemilu. Artinya, seluruh pelanggaran pemilu harus bisa dipastikan ada penegakan hukumnya. Dari pelanggaran proses, pelanggaran pidana, sampai pelanggaran etik. Itu semua harus bisa diproses sebelum nanti penyelenggara menetapkan hasil pemilu. Ciri-ciri pemilu yang demokratis yaitu adanya partisipasi politik yang luas dan otonom, kemudian terwujudnya kompetisi politik yang sehat dan adil, adanya suksesi atau sirkulasi kekuasaan yang berkala, terkelola serta terjaga dengan bersih dan transparan. Setelah itu adanya monitoring, kontrol, serta pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, dan militer secara efektif, juga berwujudnya mekanisme checks and balance di antara lembaga-lembaga negara. Yang terakhir, adanya tata krama, nilai norma yang disepakati bersama dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. 14 aspek standar pemilu yang demokratis diantaranya penyusunan kerangka hukum pemilu, pemilihan sistem pemilu, penetapan daerah pemikiran, hak untuk pemilih dan dipilih, badan penyelenggara pemilu, pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, akses kertas suara bagi partai politik, akses media dan kebebasan berekspresi, pembiayaan dan pengeluaran, pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara, peranan wakil partai dan kandidat, pemantauan pemilu, dan kepatuhan terhadap hukum dan penegakan peraturan pemilu. Nah, demikian penjelasan terkait informasi pemilu yang demokratis. Semoga dapat bermanfaat dan semoga pemilu 2024 menjadi pemilu yang demokratis. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.